Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Febrianti dengan NIM 150222317 dari kelas KM 4605, dan di sini saya akan memenuhi tugas akhir matkul kuliah filsafat dan saya akan menjelaskan materi tentang semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yang artinya semion, yang berarti tanda. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Terdapat 3 ahli filsafat yang mengumumkan pendapatnya mengenai semiotika ini, yaitu untuk yang pertama ada menurut Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Teori semiotik ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama yaitu penanda atau signifier, dan untuk yang kedua adalah pertanda atau signified. Tanda terdiri dari 2 elemen tanda, signifier dan signified. Signifier adalah penanda. Penanda adalah elemen fisik dari tanda yang dapat berupa tanda, kata, image, atau suara. Sedangkan signified adalah petanda. Petanda adalah menunjukkan konsep mutlak yang melekat pada tanda fisik yang ada. Sementara proses signifikasi menunjukkan antara tanda dengan realitas eksternal yang disebut referen. Saussure memakai objek sebagai referen dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contohnya adalah ketika orang menyebut kata anjing, signifier, dengan nada yang mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan atau signified. Dan untuk contoh yang kedua adalah ketika orang menyebut kata batu, signifier, dengan nada yang mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kekesalan atau signified. Menurut Saussure, signifier dan signified ini merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan seperti 2 sisi dari sehelai kertas. Untuk yang kedua, menurut Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini menurut Peirce memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce ada 3, yaitu untuk yang pertama ada simbol, untuk yang kedua ada icon, dan untuk yang ketiga ada indeks. Untuk simbol ini adalah tanda yang muncul dari kesepakatan. Untuk icon ini adalah tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan untuk indeks ini adalah tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Acuan tanda disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirunjuk tanda. Interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menerapkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses semiotis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Saat seorang gadis menggunakan rok mini, maka gadis itu sedang mengkomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol keseksian. Dan untuk contoh yang selanjutnya adalah
Saat seorang wanita menggunakan hijab, maka wanita itu sedang mengkomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain, bisa jadi memaknainya sebagai simbol kemuslimahan. Dan untuk yang ketiga ada dari Michael Foucault pada tahun 1926 sampai 1984 adalah seorang filsuf dan sejawatan Prancis yang terkait dengan gerakan strukturalis dan pancasrolis. Menurut Foucault, wacana tidak dipahami sebagai serangkaian kata atau proporsi dalam teks. Tetapi wacana merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain, sebuah gagasan, konsep, atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Kekuasaan menurut Foucault meski dipandang sebagai realisasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup yang strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan. Kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melenggarkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Seperti contohnya orang tua yang kerap melarang anaknya untuk tidak keluar malam hari, seorang guru yang meminta anak didiknya untuk mengerjakan soal ujian, dan seorang atasan yang meminta karyawan untuk menuliskan laporan harian. Namun, kita tidak bisa secara terburu-buru mengatakan bahwa kekuasaan selalu bersifat negatif. Karena seorang ayah yang melanggar keras anak perempuannya keluar malam supaya terhindar dari kriminalitas tidak bisa dikatakan sebagai tindakan buruk dan memaksa. Demikian juga seorang guru yang meminta anak didiknya mengerjakan soal supaya lulus ujian dan mendapatkan nilai yang diinginkan. Semua itu dapat dimaknai sebagai bentuk relasi kekuasaan yang bersifat positif, artinya kekuasaan itu bersifat relatif, bisa baik dan bisa juga buruk. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.